Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita kembali lagi di Femcast, Family Podcast. Aku tanyain ya. Aku jawab ya, Nak. Oke. Yuk. Hari ini kita seperti biasa ngobrol-ngobrol. Kita berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk lewat IG-nya Ayah di @ustadzwijayanto.official. Kali ini kita mau membahas temanya tuh tentang ziswaf, zakat, infak, sedekah, Dan wakaf. Ya. Oke. Dan kebetulan sudah kita buat berdasarkan perizinan Basnas, kita punya Lazis MP Akibias. Salurkan dana zakat, infak, sedekah di Lazis MP Akibias. Ya. Sudah verifikasi, sudah diakreditasi, bahkan sudah didatangkan langsung dari Basnas Pusat maupun Basnas yang dari DIY. Kita sudah lolos uji dan insya Allah amanah untuk umat, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman mau ngecek-ngecek boleh follow Instagramnya di sini ya mungkin. Ya. Atau di webnya langsung di biaspeduli.id. Ya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz, apa perbedaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf? Dan mana yang pahalanya lebih utama untuk dilakukan? Ya, semuanya berpahala ya. Ya nggak berpahala, ya nggak mau zakat, ya nggak mau infak, nggak mau berwakaf. Pertama tentang sedekah. Sedekah itu ada kalanya juga dimaknai zakat. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin dan seterusnya itu. Atau dibaca. Itu ayat berapa? Ayat 60 dalam surat At-Taubah ayat 60. Jadi sedekah itu kadang-kadang juga dimaknai zakat itu. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Ya, padahal ayatnya innama shadaqah. Ya, jadi tapi ternyata sedekah juga bermakna zakat. Ya. Zakat sendiri ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal adalah ditunaikan atas ada keterikatan atas nisab dan haul. Yaitu nisabnya itu kalau sudah 86 gram mengendap selama haulnya selama 1 tahun. Itu pun barang-barang yang tidak digunakan. Kalau perhiasan misalnya digunakan menjadi beda. Nah, jadi atau paling mudah kalau kita punya usaha atau kita punya kambing 40, ambil 1 setiap tahun. 40 kambing. Tentu ini pada jiwanya, jangan pada kerangkanya. Kalau gitu biar nggak kena zakat, saya meliharanya 39 terus saja. Nah itu namanya nggak paham jihad. Karena pada kenyataannya orang berzakat itu apa yang lebih dari kita. Makanya untuk mengeluarkan zakat mal saja itu Fatimah radhiyallahu anha anaknya Rasulullah ketika pakai cincin dari perak saja sudah kau keluarkan zakatnya belum? Kau mengalungkan api neraka dalam jarimu. Dilepas sampai dikeluarkan zakatnya baru dipakai lagi. Artinya apa? Kepentingan kita apa yang lebih dari kita. Kalau paling mudah kalau pegawai negeri ya setiap gajian ambil 2,5%. Itu paling gampang. Nah, atau tikulahinin, ambillah setiap panen. Ya udah gitu. Setiap kita panen ambil 2,5%. Itu namanya melaksanakan jiwa dari zakat. Sedang zakat fitrah dilakukan itu di bulan Ramadan dan tentu paling batas akhirnya adalah sholat Id. Sampai berdirinya sholat Idul Fitri, maka itu batas. Setelah Idul Fitri sudah tidak boleh lagi mengeluarkan zakat fitrah. Itu jadinya sedekah biasa. Ya, itu. Sementara infak adalah satu ya membelanjakan harta atau mensedekahkan harta juga, tetapi tidak terikat di dalam kewajiban, tidak terikat pada nisab dan haul. Nah, misalnya kita, ya seperti ya hibah, menghadiahkan sesuatu atau memberi sesuatu itu infak.
ya. Apa lebih dari itu? Infak hukumnya itu sunnah, kalau zakat menjadi wajib. Nah, kecuali zakat fitrah ada debatable, itu sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Ya. Yang lain wakaf. Kalau wakaf itu artinya menahan sesuatu. Maka kalau ada wakif itu artinya berhenti, yaitu menahan harta untuk dikeluarkan manfaatnya. Nah, dalam konteks ini adalah wakaf adalah sesuatu yang memberi manfaat bagi umat. Wakaf itu bisa produktif, wakaf bisa sesuatu yang sifatnya yang banyak dikenal hanya tanah. Jadi mewakafkan tanah untuk dibikin masjid, maka selamanya dia sebagaimana wakifnya, sebagaimana yang mewakafkan, maka nanti peruntukannya hanya untuk itu. Nggak bisa dijual belikan, yaitu. Tapi ada wakaf produktif. Nah, wakaf produktif misalnya saya punya usaha, hasilnya misalnya saya punya pertanian, semua hasilnya saya wakafkan kepada anak-anak yatim, gitu. Itu boleh juga, itu wakaf produktif. Apa bedanya dengan sedekah? Hampir sama, cuman kalau ini memang betul-betul wakaf secara produktif, jadi wakaf yang kaitannya dengan, kalau sedekah kan tidak ada kayak sekali toh ya gitu. Kalau wakaf ditahan memang selamanya untuk itu. Kebermanfaatannya lebih sustainable. Ya, everlasting ya itu. Bentuknya antara 4 itu tuh sama, maksudnya yang satu misalnya itu harus berupa uang, yang satu berupa apa kayak gitu ada kalau kecuali zakat fitrah itu untuk ta'am miskin. Jadi zakat fitrah itu harus bentuk termasuk utamanya fidyah misalnya, itu juga makanan itu. Tapi kalau zakat kaitannya dengan harta, ya bisa dengan harta itu. Kalau wakaf bisa harta, bisa benda, bisa apapun yang bermanfaat. Bahkan mewakafkan untuk misalnya kamera, untuk podcast, untuk itu boleh saja. Untuk El-Kalam, lembaga kajian dan konsultasi mengenai Islam. Nggak apa-apa, kalau yang mau ini masih kurang kameranya. Kurang satu. Bisa hubungi? Iya, itu. Lewat MPAG, salah ya. Oke. Terus kalau lebih utama berarti ya yang wajib dulu? Iya dong, semuanya jadi wajib. Tapi yang wajib itu didahulukan, apalagi zakat mal ya. Itu zakat kaitannya dengan kepemilikan harta. Yaitu sesuatu yang sampai dikatakan itu untuk membersihkan. Hud min amwalihim sedekah tutohirukum. Ambillah sedekah, ambillah zakat. Jadi konsepnya sebenarnya kita ngambil. Maka seharusnya kita itu bukan nyerahkan, bahkan diaudit. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang amil. Amil adalah petugas zakat. Petugas zakat itu harusnya mengaudit kayak petugas pajak. Makanya dalam negara Islam tidak ada pajak, adanya zakat. Ya, tapi kalau di Indonesia walaupun sudah pajak harus zakat karena beda salurannya. Kadang-kadang zakat malah dipakai oleh penarik pajak untuk gayus pergi kemana-mana. Ya, itu ya. Tapi kayaknya di sini tuh kalau udah zakat pajaknya sih bisa jadi berkurang kan kalau di Indonesia. Ada pengurangan, ya. Jadi, tapi tidak signifikan. Pengurangannya hanya berapa persen sedikit, ya. Tapi itu supaya pada zakat gitu, ajarkan supaya zakat. Tapi kalau di negara Islam bukan lagi pengurangan, memang zakat itu ya pajak itu. Jadi cuma bayar zakat tok. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana hukumnya menolak wakaf tanah yang diberikan seseorang dengan alasan belum memiliki kemampuan untuk mengelolanya? Sangat bagus kalau memang dia tidak bisa mengelola dan memang tidak bisa amanah. Jangan diterima. Ayah sudah beberapa kali diwakafi tanah, tapi kita tidak sekedar hanya untuk mau nerima saja. Kalau kita tidak bisa mengelola, jangan. Idza usidal amru ila ghairi ahli fangtadirus sa'ah. Kalau ada satu urusan kok diserahkan bukan pada ahlinya, maka nanti tertunggu kehancurannya. Nah, maka amanah itu termasuk diantaranya adalah amanah wakaf. Jadi kalau diwakafkan kalau kita tidak mampu jangan diterima. Termasuk sebenarnya amanah pada jabatan segala macam. Jangan hanya karena pengen, hanya karena mau, tapi dia tidak tahu apalagi tidak mampu. Jadi mau, tahu dan mampu itu harus jadi satu.
Kita mau nerima, tapi harus ada mampu, tapi juga harus tahu. Ya, Gitu. untuk bisa mampu kan harus tahu. Ya, kadang-kadang nggak tahu asal nerima ya nggak boleh. Gitu ya. Ayah berapa kali, mungkin 10-an kali diwakafi, kita tolak karena kita nggak bisa mengelola. Ya, terima. Jadi mungkin kalau ke perorangan mungkin kan susah juga mengelolanya. Jadi mungkin bisa cari-cari lembaga. Gitu. Tapi lembaga bias berapa kali kita tolak. Dari mulai di Bontang itu ada wakaf bangunan 5 lantai begitu rupa dengan lahan begitu rupa, tapi kita nggak mungkinkan untuk itu. Dan banyak tanah yang di ini. Ada yang lagi tanah yang kayak spur itu mosok 7.000 meter tapi luasnya hanya 7 meter, 7 kali 10. Jadi kayak spur untuk kos-kosan. Nah, masa kita mau pakai kos-kosan. Jadi kalau memang kita tidak mampu, betul sekali jangan kau terima. Ya. Kalau memang tidak bisa mengelola, jangan kita asal mau saja, tapi kita tidak mampu dan tidak tahu. Soalnya kita juga harus mikir kebermanfaatan ke depannya. Betul, itu kasihan bagi yang wakaf. Yang wakaf ya, malah nggak ada. Iya, nggak memberi manfaat, malah jadi madharat. Banyak fitnah nanti, ya. Oke, selanjutnya, Ustadz, apakah betul bahwa ketika kita sedekah harus dengan tangan kanan dan tidak boleh dilihat di tangan kiri? Itu isyarat keikhlasan. Sedekahlah kamu dengan tangan kanan tanpa disaksikan tangan kiri. Tetapi di dalam ayat Al-Quran, sedekah itu boleh dengan terang-terangan. Siror wa alaniyah. Yaitu boleh dengan terang-terangan, boleh dengan sembunyi-sembunyi. Kalau kita sembunyi-sembunyi dalam pengertian untuk jaga keikhlasan, misalnya berikan tangan kanan, tangan kiri nggak usah lihat. Kayak orang makan. Orang makan itu harus ikhlas, makan itu tidak dipedulikan. Kalau udah dikasih, maka tidak diungkit-ungkit. Makan apalagi udah sampai di tenggorokan, udah mau burger, mau pizza, mau nggak peduli, mau sate. Apalagi udah sampai perut, oh sate kanan, burger kiri, pecel langsung. Apalagi udah keluar, dengar kabarnya aja nggak mau. Nah, itulah ciri orang yang ini. Dut itu bukan nggak mau gitu, langsung nggak mau, itu hadza min fadlillah, itu hanya dari Allah saja, itu begitu, hamba Allah itu ini. Apalagi udah keluar nggak mungkin mau kasih piring, masya Allah, ini sate kok wadahi piring, ya itu. Jadi itu tanda keikhlasan. Tetapi apa boleh nggak? Sekarang dibaca dulu ayatnya, Al-Baqarah 274. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari. Ya. Malam itu artinya tidak kelihatan, siang juga ini, atau kontinuitas. Terus ya. Secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya, jadi malam dan siang itu tidak ada berhentinya. Teruslah sedekah. Karena sedekah itu menolak bala, sedekah itu akan jadi berkah, sedekah itu akan dapat pertolongan Allah, kasih sayang Allah. Dan maka kita bikin lembaga MPAQ Bias ini untuk memfasilitasi. Karena apa? Biar kita ini terhindar dari bala. Biar kita ini dawu mardokum bisodakoh, kata Nabi. Obatilah sakitmu itu dengan sedekah. Jadi orang sakit saja suruh sedekah. Ini salah satu mengobati. Ya. Terus? Mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Ya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Jadi satu dapat pahala, tapi dia tidak takut, tidak sedih. Takut sesuatu yang belum terjadi, sedih sesuatu yang sudah dilewati. Takut kalau sudah terjadi, itu bukan takut. Nah, maka terjamin ke depannya. Dan juga terjamin sebelumnya. Takut, wah nanti ujian nggak lulus. Nah, takut lagi sudah lulus belum dapat pasangan. Misalnya, itu ada juga yang gitu. Tim kita juga ada yang gitu. Itu. Jadi, tapi orang dengan sedekah, jangan sedekah, tidak takut, tidak sedih. Mau ujian, nggak takut. Setelah ujian, nggak ada sedih. Karena hasilnya maksimal. Ya, gitu. Semuanya beres. Sekarang jadi pejabat, sudah pensiun saja masih takut. Jangan-jangan nih KPK, Tipikor, segala macam. Padahal sudah selesai. Apalagi kadang-kadang jabatnya setahun, vonisnya 6 tahun. Nah, aduh, baru setahun jabat kok vonisnya 6 tahun. Ya, gitu. Jadi inilah rahasianya orang sedekah. Dia dapat pahala, dia tidak takut, dia tidak sedih, jaminan dari Allah. Makanya nanti sedekah itu la yusrok wala yurok, tidak akan hilang, tidak akan tercuri, dan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Ya, jadi nggak ada orang melarat karena sedekah. Gitu. Kalau melarat karena judi,
judi membawa kemelaratan, itu ya. Gitu. Tapi sedekah membawa kemelaratan nggak ada. Ya. Jadi boleh terang-terangan. Bahkan kalau untuk menstimulasi, misalnya pembangunan masjid, sangat baik untuk terang-terangan. Saya semen 100 sak, ya nggak apa-apa. Biar yang lain ikut. Iya, biar lain untuk menstimulasi. Kita kalau penggalangan dana kalau nggak disebutin, hanya pakai kotak infak terlalu lama. Nah, ternyata, oh ya, sebagaimana kita mau bangun di Klaten membebaskan tanah, ya bupatinya langsung kita todong. Bupati kan mau jago lagi, mau nyalonkan lagi. Ayo dong, tanah ini untuk lembaga, untuk dakwah. Gedung dakwah apa? Gedung dakwah untuk para pengayuh becak dan juga pengumpul sampah di Bias Klaten. Walaupun di Jogja kita juga mengumpulkan setiap bulannya ada kajian untuk para penarik becak dan juga para orang-orang buruh gendong yang ada di Jogja. Kita kasih santunan dan itu semuanya. Jadi boleh saja kita dengan terang-terangan, boleh dengan sembunyi. Begitu dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Tapi kalau misalnya terang-terangan terus kayak riya ya kayak gitu gimana? Lah yang itu, yang tahu riya dan tidak itu dirinya sendiri. Ya. Nah, kalau memang takut dengan itu, maka dengan cara sendiri. Makanya dulu orang-orang sufi takut kalau masukkan infak itu ketahuan, ditaruh di bawah karpet. Supaya orang nggak tahu bahwa dia sedekah. Itu sembunyi-sembunyi, jaga hati. Nggak apa. Tapi sekarang jangan dilakukan. Karena kalau ditaruh di bawah karpet, yang ngambil anak-anak TPA nanti ya. Itu semuanya. Jadi dulu caranya seperti itu. Tapi pada prinsipnya, boleh kedua-duanya, yang penting jaga keikhlasan tentu. Ya. Ya. Oh, tapi yang penting keikhlasan itu banyak tapi ikhlas lebih baik daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Benar. Sudah sedikit nggak ikhlas lagi. Nah, ya. Saya kalau kotak itu cenderung yang dilipet-lipet gitu nah, kan. Nah itulah makanya kalau kesanggupan kan beda. Nah, saya akan 100 semen kan nggak bisa dimasukkan kotak. Oh iya. 100 semen untuk bangun masjid. Masa masukkan semen sih 100 semen. Nggak apa-apa, sebutin aja kalau ini ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, saya seorang anak perempuan yang belum menikah. Saat ini saya sedang melanjutkan studi S2 dan tidak bekerja. Ini yang tanya dirimu sendiri, bukan. Oh, iya. Ini kan akan dan masih bekerja. Ya. Untuk itu, apakah zakat fitrah saya masih ditanggung oleh keluarga atau sudah wajib saya tanggung sendiri, Ustadz? Selama dia sudah punya penghasilan, maka tanggung sendiri. Makanya untuk lebih amannya, keluarganya mengeluarkan dan dirinya sendiri mengeluarkan kayak ayah. Ayah mengeluarkan untuk kalian punya tabungan. Ya keluarkan juga. Jadi jauh lebih bagus. Bahkan sahabat itu kepada anak di dalam kandungan saja dikeluarkan zakat fitrah. Bahkan didobel. Kenapa? Jangan-jangan kembar. Nah, artinya apa? Begitu hebatnya semangat untuk menyantuni orang yang tidak mampu, bagaimana kepedulian. Jadi jangan sampai malah dihitung-hitung terlalu pas. Maka bahasa untuk sedekah itu wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairullah. Barang siapa yang melebihkan kebaikan itu, maka kebaikan itu kembali kepada dirinya. Jadi kalau zakatnya kok 25.000, genapkan pada 30.000. Zakatnya kok cuma ini harusnya 1.600.000, genapkan 2 juta supaya apa yang lebih. Demikian juga anak kita. Anak kita zakati fitrah satu persatu, tapi dia juga punya tabungan. Zakat fitrah itu cuma sehari makan orang, ya sehari makan itu kan kalau di sini UMR berapa sehari makan itu paling berapa? 3 kali makan berapa? Sekali makan berapa? Ya, yang anak normal 20.000 lah misalnya. Ya 20 kali 3, 60.000 masuk kita nggak punya. Ya itu kita keluarkan untuk anak kita. Tapi ya, untuk beli pulsa, untuk beli petasan aja begitu loh. Untuk beli lato-lato, kata-kata, gitu aja. Ya, untuk beli lato aja bisa kan. Ya. Ya. Jadi kalau amannya ya dua-duanya ngeluarkan. Ya, apalagi dia sudah S2, sudah dewasa gitu, jauh lebih baik. Tapi, bahkan kurban. Ya, tidak hanya kepada zakat fitrah. Kurban pun kalau bisa tabungan. Namanya ada tabkur, tabungan kurban. Ya biarkan dia ada kesempatan itu. Nah, kalau kemarin Mbak Iva sama adik-adik 1 kambing diangkat per 3 ya nggak apa-apa. Toh ayah juga sudah kurban untuk keluarga. Itu dan mama juga kurban. Gitu. Jadi bagus kalau memang begitu mampu, why not? Gitu ya.
Oke, selanjutnya, Ustadz, apakah boleh zakat fitrah dibayarkan melalui hutang? Maksudnya gimana? Jadi membayar zakat fitrah dengan hutang, mungkin ya? Kalau maksudnya. dalam kemampuan boleh. Maksudnya Karena kemampuan gimana? Kalau hutang kan nggak mampu. Enggak, kalau ya jangan orang berhutang belum tentu tidak mampu. Iya, Abu Rijal Bakri itu punya hutang. Iya, maksudnya. Iya, itu. Maksudnya kan dalam kemampuan tuh gimana? Misalnya ayah punya penghasilan tetap misalnya, tapi pas itu enggak ada uang. Pinjem segitu insya Allah tapi akan bisa terlunasi. dibalik, ya. Gitu. Orang dalam hutang itu misalnya punya kredit rumah. Itu kredit rumah itu kan jangkanya 5 tahun. Itu. Nah, selama 5 tahun itu boleh saja utang untuk kurban untuk itu karena memang itu padahal dalam keadaan berhutang. Bahkan umroh haji itu boleh berhutang boleh kalau dalam kemampuan maksudnya. Itu. Jadi maksudnya yakin bisa iyalah kan? itu karena gaji bulanannya berapa. Memang dia masih punya tanggungan karena punya kredit jangka panjang misalnya. Ya sudah tetap nggak apa-apa. Boleh pinjam itu. Ya. Jadi dalam syaratnya itu ya dalam kemampuan. Dalam kemampuan. Kalau dia sendiri untuk makan aja kurang, jangan sampai dia malah dapat, bukan keluarkan. Maksudnya siapa tahu kayak gitu loh. Ya, kalau kondisinya memang dia tidak mampu berhutang untuk konsumsi harian, maka dia bukan mengeluarkan zakat. Justru dia harus dapat zakat. Jadi memang belum, kalau kayak gitu kondisinya belum kewajiban. Betul, zakat kan fitrah. Siapa yang mampu. Ya. Oke, pertanyaan terakhir, Ustadz, istri saya baru saja mendapatkan warisan dari orang tuanya. Alhamdulillah, karena ayah belum dapat dari mama. Belum laku. Iya, tapi kan dapat banyak harusnya. Udah dihitung-hitung ayah, tapi kok belum dibagikan. Ya. Udah, next. Ya. Dia merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Apakah ada kewajiban zakat atas warisan yang diterima oleh istri saya? Atau zakat tersebut sudah dikeluarkan sebelum warisan itu dibagi? Dikeluarkan zakat sebelum warisan dibagi itu jauh lebih aman. Maksudnya yang mengeluarkan anak-anaknya itu? Iya, keluarkan zakatnya total berapa sehingga dibagikan dalam keadaan sudah bersih. Itu. Atau anak-anaknya sendiri dapat bagiannya masing-masing. Keluarkan zakatnya masing-masing itu. Dan masalah warisan itu agak pelik, banyak sekali. Karena warisan itu pecah persaudaraan. Maka nanti warisan itu ilmu yang setengah dari ilmu itu diwarisan. Begitu kata Nabi, bahkan disegerakan. 1, sholat pada waktunya, jangan ditunda-tunda. 2, puasa kalau udah berbuka. 3, janda kalau udah dilamar. 4, meninggal kalau segera dikuburkan, jangan nunggu 4 bulan, 5 bulan. Nah, dan yang dimutilasi disimpan ada, yang setahun disimpan nggak dikubur-kubur. Dan warisan disegerakan. Warisan segerakan itu. Sebetulnya termasuk sudah waktunya nikah segera. Itu jangan ditunda-tunda. Karena menunda pernikahan bisa mengakumulasi dosa. Ya, sudah lulus skripsi segera saja, jangan lama-lama. Mudah-mudahan paham maksud saya. Ya, itu. Semoga teman-teman paham maksudnya. Iya, jadi teman-teman ya itu ya. Jadi kalau bisa memang warisan itu jangan jadi fitnah. Nah, maka doanya wala taftina ba'dahu. Jangan ada fitnah setelah meninggalnya almarhum atau almarhumah. Maka kok buru-buru, justru lebih baik begitu daripada tertunda-tunda nanti jadi masalah. Apalagi ada harta yang bergerak. Yang tadinya berapa menjadi berapa, berkurang atau bertambahnya nanti akan jadi masalah. Ya, jadi warisan. Lebih lengkapnya ada beberapa kajian itu di El-Kalam. Jadi boleh nanti cari bentuk YouTube kajian-kajian di El-Kalam, Lembaga Kajian dan Konsultasi Islam. Ya. Udah pernah ada bahasan tentang warisan yang detail, intensif ya? Iya. Oke, kalau gitu untuk pembahasan Ziswaf pada hari ini sudah selesai. Sekali lagi ada kesempatan untuk membersihkan semua harta-harta kita supaya keluarga kita dapat inamatun soruna watur zakuna watur hamun abidawaiku dengan berkah rezeki, kasih sayang Allah, pertolongan Allah, bahkan kita terhindar dari bala, terhindar dari kematian yang buruk kalau kita menyalurkan zakat infak sedekah kita. Alhamdulillah kita sudah membuka Lazis MBAQ Bias. Silahkan salurkan dana terbaik Anda
untuk menghilangkan atau kematian yang buruk, supaya kita menghindari su'ul khotimah, supaya kita bisa husnul khotimah sekaligus kita terhindar dari bala dan membersihkan semua harta-harta kita. Wallahu a'lam bishawab. Buat teman-teman yang tertarik untuk mendonasikan sebagian hartanya ke Lazis MPAQ BIAS, boleh dicek juga ada beberapa program di biaspeduli.id. Nanti bisa dipilih-pilih di sana. Itu. Oke. Kalau gitu terima kasih Ayah sudah menjawab sampai akhir. Terima kasih teman-teman sudah menyimak juga sampai pertanyaan terakhir. Kalau misalnya masih ada pertanyaan baik seputar Ziswaf atau topik lainnya, boleh banget request atau kirimkan pertanyaan Anda ke Instagramnya Ayah di @ustadzwijayanto.official. Kalau terlalu pengen detail sekali dan apalagi urgent, apalagi memang diperlukan yang lebih komprehensif, boleh datang di kantor kami di El Kalam, atau boleh juga salurkan pertanyaan di El Kalam, lembaga kajian dan konsultasi masalah Islam. Insya Allah ada 8 ustadz yang kompeten, alumnus dari Madinah, dari Al-Azhar, dari Libya, dan dengan berbagai kitab yang sudah disediakan. Oke, gitu. Kalau gitu sekian hari ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.